Halo guys, balik lagi di channel Triple A Studio. Pada kesempatan kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film laga petualangan yang berjudul Free Guy. Film ini dirilis tahun 2021, disutradarai oleh Shawn Levy, dibintangi oleh aktor dan aktris ternama, diantaranya Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, dan juga beberapa aktor pendukung lainnya. Free Guy merupakan sebuah film yang menceritakan aksi seorang karakter dalam video game yang bernama Guy. Guy memiliki kecerdasan buatan dan berevolusi menjadi hidup di dalam game tersebut. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari sama-sama kita simak video ini sampai selesai. Film dimulai dengan memperlihatkan suatu kota yang bernama Free City, di mana di sana kita diperlihatkan seorang pemuda yang sedang melakukan terjun bebas, dan ia pun mendarat di sebuah mobil. Orang itu pun langsung mengendarai mobil tersebut, dan pada akhirnya kejar-kejaran pun terjadi. Aksi baku tembak dan kekacauan terjadi di kota itu. Beberapa anggota polisi terlihat mengejar pengendara tersebut. Sementara itu di tempat lain, seorang pemuda yang bernama Guy baru saja terbangun dari tidurnya. Sebelum berangkat bekerja, Guy terlebih dahulu sarapan sambil menonton berita yang isinya adalah perampokan, pembantaian, dan juga kerusuhan. Sebelum sampai di tempat kerjanya, Guy mampir ke sebuah coffee shop. Ia membeli kopi dengan krim dan gula double. Kemudian Guy pun pergi dari sana. Di tengah jalan saat akan berangkat, Guy melihat sepasang sepatu dan ia sangat ingin membeli sepatu tersebut. Namun dikarenakan sepatu tersebut seharga $200 dan uang Guy tak cukup, ia pun harus mengurungkan niatnya. Di perjalanan, ia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Buddy. Ia berprofesi sebagai keamanan di tempat Guy bekerja. Di saat asik berbincang dengan Buddy, mereka melihat perampokan yang terjadi di sebuah toko. Singkat cerita, Guy sudah sampai di tempat kerjanya dan ia sedang melayani seorang nasabah. Guy terlihat begitu senang melihat pasangan yang sedang ia layani, hingga akhirnya ia menginginkan cinta seperti pasangan tersebut. Namun tiba-tiba sekelompok perampok datang ke sana dan berniat untuk merampok bank tersebut. Melihat hal itu, semua orang yang ada di sana seketika langsung tiarap. Di sini kita pun bisa melihat bahwasannya Guy dan Buddy sangat amat menikmati perampokan tersebut. Sementara itu di tempat lain kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Motolov Girl, yang mana kedatangannya ke sana untuk menemui seorang pria bertopeng. Di perbincangan mereka berdua, kita mengetahui bahwasannya Motolov hendak mencari keberadaan atau barang bukti mengenai level rahasia. Setelah selesai berbincang-bincang cukup panjang, pada akhirnya si pria bertopeng memberikan sebuah alamat seseorang yang memiliki data mengenai level rahasia tersebut. Scene pun berganti kepada Guy dan Buddy, di mana mereka berdua sedang berjalan dan sedang menikmati keabsurdan duniawi. Tak lama kemudian muncullah Motolov yang juga sedang berjalan dan ia terlihat sedang bernyanyi-nyanyi. Guy yang kebetulan juga ada di sana melihat Motolov sedang bernyanyi, ia pun langsung jatuh cinta pada pandangan yang pertama. Guy langsung berkata kepada Buddy bahwa ia ingin berkenalan dengan gadis yang menggunakan kacamata tersebut. Buddy sempat melarang Guy karena menurutnya gadis itu tak akan mau berbicara dengannya. Meskipun begitu, Guy tidak memperdulikan perkataan Buddy dan ia masih bersikeras untuk mengejar Motolov. Guy pun langsung bergegas mengejar Motolov. Namun di tengah perjalanannya, tiba-tiba dirinya tertabrak sebuah kereta dan ternyata terungkap sebuah fakta bahwasannya kota Free City merupakan sebuah kota yang ada di dalam sebuah video game, dan ternyata Motolov adalah sebuah karakter game yang dimainkan oleh seorang gadis yang bernama Millie di dunia nyata. Setelah hal itu, scene pun berganti kepada Guy yang terlihat bosan akibat kehidupannya yang begitu monoton. Dan di saat Guy akan memesan kopi di tempat langganannya, Guy bersikap seperti tak biasanya. Ia mengatakan kepada sang kasir bahwa dirinya ingin memesan cappuccino. Hal itu sontak membuat semua orang yang ada di sana menjadi terkejut. Melihat hal itu, Guy pun langsung merasa keheranan karena semua orang yang ada di sana menganggap
menganggap Guy bertingkah tidak seperti biasanya. Biar masalah tak semakin panjang, Guy pun pada akhirnya mengatakan bahwasannya itu hanyalah sebuah candaan. Mendengar perkataan Guy, semua orang yang ada di sana pun seketika langsung tertawa. Setelah hal itu, Guy pun langsung mengambil kopi krim gulanya dan menyapa Pak Polisi yang ada di sana. Lalu ia pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, Guy pun telah tiba di tempat kerjanya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba muncullah seorang perampok, dan perampok itu langsung menembaki tempat tersebut dengan sangat beringas. Di tengah-tengah keasikan si perampok menghancurkan bank tersebut, Guy tak sengaja melihat motor Love Girl yang ada di seberang jalan. Seketika, Guy pun langsung berinisiatif untuk mengambil kacamata milik perampok tersebut, dan ia pun langsung menjalankan aksinya. Guy pun langsung berkata kepada perampok itu bahwasannya ia ingin meminjam kacamatanya. Merasa Guy mengancam keselamatannya, perampok itu pun langsung memberinya pelajaran. Setelah melihat motor Love yang semakin menjauh, Guy pun langsung bangkit dari keterpurukannya dan langsung melakukan perlawanan. Guy berusaha merebut senjata perampok itu, dan secara tak sengaja Guy pun membunuh perampok tersebut, dan ia pun berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Setelah itu, ia pun memutuskan untuk pergi dari sana. Tibanya Guy di luar, ia langsung memakai kacamata itu. Namun yang terjadi, Guy langsung merasakan sensasi yang baru pertama kali ia lihat, dan Guy pun terlihat sedikit kebingungan. Setelah itu, Guy melihat sesuatu di sampingnya, dan Guy pun melihat sebuah kotak yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak menggunakan kacamata. Guy pun langsung menghampiri kotak itu. Setelah ia menyentuhnya, hal yang menakjubkan pun terjadi pada dirinya. Di saat Guy memutuskan untuk berjalan, tiba-tiba ia melihat seseorang yang terjatuh tepat di depan matanya. Akibat kematian player tersebut, Guy pun melihat sejumlah uang di sana, dan ia pun langsung mengambilnya. Di saat Guy mengecek rekeningnya, ia pun langsung terkejut dan tidak menyangka bahwasannya uang di rekeningnya seketika langsung meningkat dengan pesat. Sementara itu, di dunia nyata, kita diperlihatkan kepada sosok programmer yang bernama Keys dan juga Moser. Mereka berdua merupakan karyawan dari perusahaan yang merilis game Free City. Di sana, kita diperlihatkan kepada Keys dan juga Moser yang merasa keheranan akibat melihat tingkah salah satu NPC. Keys pun curiga karena NPC itu dapat membunuh player game dan mengambil kacamatanya. Jadi Moser mengira bahwa itu adalah hacker yang menyusup ke dalam permainan mereka. Sementara itu, di dalam dunia game diperlihatkan bahwa Guy telah membeli sepatu idamannya. Lalu Guy pun menghampiri tempat yang waktu itu ia tertabrak kereta. Di saat Guy memakai kacamatanya, ia melihat sebuah pintu yang berada di seberang rel itu. Namun tiba-tiba sirine polisi berbunyi. Setelah hal itu, polisi pun keluar dari sana, dan ia bersama dengan seseorang yang menggunakan kostum kelinci. Mereka berdua adalah karakter game yang dimainkan oleh Keys dan Moser yang bertujuan untuk menangkap Guy. Lalu mereka berdua pun langsung memanggil Guy dengan cara meneriakinya. Mereka berdua juga langsung memberikan banyak pertanyaan kepada Guys. Di sana, Guy pun terlihat sangat keheranan dan kebingungan. Dan karena hal itulah mereka menjadi emosi dan langsung menembaki Guy. Untungnya, Guy dapat menghindar dan berusaha melarikan diri dari sana. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di sana. Guy masuk ke dalam sebuah gedung yang belum selesai untuk bersembunyi. Namun Key dan Moser berhasil menemukannya dan langsung menembakinya. Guy pun memencet sesuatu di sepatu barunya dan seketika ia pun langsung melompat tinggi. Di sana, Key dan Moser masih terus berusaha untuk menangkap Guy. Pada saat Guy benar-benar terpojok, lagi-lagi ia menggunakan sepatunya dan ia berhasil melompat jauh dari mereka berdua. Moser yang mulai kesal melihat tingkah Guy memutuskan untuk menggunakan sebuah cheat untuk mengejar Guy. Di sana kita diperlihatkan dengan kehebatan Moser dalam menggunakan cheatnya. Hal itu membuat mereka semakin cepat untuk mengejar Guy. Moser dan Key pun sampai di lantai di mana Guy berada. Namun di saat Guy meloncat untuk meraih tanda exit tersebut, ia tidak berhasil dan Guy pun menjadi terjatuh dari atas gedung tersebut. Untungnya sebelum ia sampai di permukaan, Guy langsung menggunakan sebuah item yang dimana item tersebut dapat menyelamatkan hidupnya. Belum sempat Guy merayakan kesenangannya, tiba-tiba ia ditabrak oleh mobil Key. Setelah hal itu, Moser dan Key langsung keluar dari dunia game. Namun mereka masih penasaran siapa Guy sebenarnya. Dikarenakan Key berkata meskipun Guy telah mati,
lagi, tidak ada satu player pun yang berkurang dari game tersebut. Mendengar hal itu, Mother pun mencoba untuk menenangkan Ki dengan mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah bug. Setelah hal itu, scene pun berganti pada sebuah acara TV yang menayangkan Ki dan Millie yang sedang diwawancarai. Terungkap sebuah fakta bahwa mereka berdua adalah partner yang membangun sebuah game yang dinamai Life is Real. Jadi, game yang mereka buat bukanlah sekedar game biasa, melainkan game yang masing-masing karakternya dapat berevolusi sendiri. Sementara itu, di dalam game, kita diperlihatkan kepada Guy yang baru saja terbangun dari tidurnya, di mana hari itu merupakan hari yang sangat berbeda. Di dunia nyata, kita diperlihatkan kepada Millie yang sedang login ke dalam gamenya. Di sana terlihat ia akan menjalankan sebuah misi seorang diri. Millie yang sedang memantau tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Guy. Tiba-tiba penjaga mengetahui keberadaan mereka. Millie pun memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka pun sampai di sebuah dermaga yang merupakan tempat persembunyian Millie. Kemudian mereka berdua pun memasuki sebuah kontainer dan di sana kita diperlihatkan dengan keadaan markas rahasia milik Millie. Millie memperkirakan bahwa Guy merupakan salah satu player noob yang tidak tahu apa-apa. Kemudian Millie memberitahu jika Guy ingin mengobrol dengan dirinya, ia harus mencapai level 100 terlebih dahulu. Dan ternyata Millie memiliki level 195, sementara Guy memiliki level terendah, yaitu level 1. Guy pun bertanya kepada Millie bagaimana caranya agar ia dapat meningkatkan levelnya. Kemudian Millie pun menjawab untuk naik ke level yang lebih tinggi, Guy harus membunuh player lain atau merebut senjatanya. Guy yang bersungguh-sungguh ingin memiliki kedekatan dengan Millie bertekad untuk segera menaikkan levelnya. Esokan harinya, Guy sedang berada di tengah-tengah kota. Guy melihat setiap sudut kota yang mana ia menemukan sesama player yang saling membunuh satu sama lain dan ia memutuskan untuk melakukan aksi pertamanya. Sedikit demi sedikit, Guy pun mulai bisa menaikkan levelnya hingga levelnya bisa naik dengan pesat lebih cepat dari semua player yang berada di seluruh dunia. Hal itu membuat ketertarikan para YouTuber gaming seluruh dunia dan membuatnya penasaran dengan karakter ini. Mereka penasaran dengan siapa pro player yang memainkan karakter Guy ini. Semua mata tertuju pada Guy dan ia menjadi pusat perbincangan semua orang yang ada di dunia nyata. Guy terus melakukan aksinya dan ia menjadi karakter yang menolong NPC yang sedang mengalami kesulitan. Seketika Guy pun menjadi karakter idola di seluruh dunia. Kini Guy terlihat sudah sangat luar biasa dan ia mampu mengalahkan setiap karakter yang melakukan kejahatan dan pada akhirnya ia pun berhasil mencapai level 102. Keesokan harinya, Guy mendatangi bank tempat ia bekerja. Melihat sahabatnya yang tidak pernah datang untuk bekerja, Buddy sangat cemas dan ia sangat mengkhawatirkan Guy. Di sana, Guy mencoba untuk mengajak Buddy untuk berhenti dari rutinitasnya. Guy mengatakan bahwa ia sekarang sudah bagian dari orang-orang yang mengenakan kacamata. Beberapa saat kemudian, datanglah player yang ingin merampok bank itu. Guy pun berusaha untuk menghentikannya dan ia berhasil merebut senjata dan kacamata player itu. Guy mengajak Buddy untuk memakai kacamata, namun Buddy menolaknya karena itu tidak terasa alami baginya. Kemudian Guy pun menyuruh para perampok itu untuk segera pergi dari sana. Setelah itu, Guy mencoba sedikit menasihati wanita yang datang bersama perampok tadi dan ia juga menyuruhnya untuk segera pergi. Karena kecewa dengan sahabatnya itu, Guy pun memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Sementara itu, Ki mendapatkan pesan dari Millie mengenai sesuatu yang menyangkut dengan game Free City. Di tempat lain, Millie berusaha membobol masuk ke dalam rumah player yang sebelumnya ia incar dengan bantuan dari Ki. Dari dalam sebuah toilet, Ki berusaha membantu Millie agar ia dapat menemukan apa yang ia cari dari dalam game tersebut. Di dalam dunia game, Millie sudah berada di rumah seorang player yang memiliki sebuah data yang sedang ia cari. Dan akhirnya Millie pun berhasil mendapatkan apa yang ia cari. Dan di saat ia akan pergi, tiba-tiba sebuah alarm berbunyi dan sekelompok penjaga datang untuk menghentikannya. Baku tembak terjadi di sana. Dan di saat Millie terdesak, tiba-tiba muncul seseorang yang mengendarai motor dan itu adalah Guy. Guy datang untuk menolong Millie. Namun tiba-tiba muncul beberapa karakter petarung lain dan mengepung mereka berdua. Millie dan Guy pun bertarung menghadapi para karakter itu. Pertarungan terjadi dengan sangat sengit. Millie berusaha untuk melumpuhkan musuhnya satu persatu.
Dikarenakan musuh terlalu banyak, Guy pun mengajak Millie untuk kabur dari rumah itu. Sebelum mereka pergi, Millie sempat menembaki para penjaga di sana, dan Millie pun terpaksa meninggalkan data yang tadinya akan ia curi, dan ia pun kabur bersama dengan Guy. Di dalam kantor server Free City, Key dikejutkan dengan kedatangan bosnya yang bernama Antoine. Para karyawan mengeluh dengan munculnya karakter berbaju biru aneh dan itu adalah Guy. Mereka ingin menyingkirkannya dari game, namun Anton melarang hal tersebut karena menurut Antoine, karakter tersebut membuat Free City semakin terkenal. Anthony sendiri akan meluncurkan sequel dari game itu dalam waktu dekat. Key lalu datang dan memberi saran kalau sebaiknya Anthony mengadaptasi game pertama karena game baru nanti masih banyak bug di dalamnya, atau jika tidak, ia meminta Anton untuk membuat game baru saja. Namun Anton tetap kekeh ingin membuat sequel dari game Free City karena alasan uang tentunya. Setelah Anton pergi, Key menganalisis karakter Guy. Di dalam game, Guy mengajak Millie ke dalam markasnya. Guy sudah mengoleksi banyak sekali kendaraan dan senjata. Di sana Millie kaget lalu bertanya siapa Guy sebenarnya. Kemudian Guy pun mengajak Millie untuk berjalan ke suatu tempat yang belum pernah Millie datangi. Kemudian Guy pun mengajak Millie untuk membeli ice cream di taman yang tenang. Karena Guy menyukai rasa bubblegum, ia pun membelikan Millie ice cream dengan rasa favoritnya tersebut. Dan di sana Millie pun terkejut karena ia juga sangat suka dengan es krim rasa bubblegum. Millie merasa malu karena ternyata mereka berdua memiliki banyak kesamaan. Di dalam kantornya, Key terkejut karena menemukan sebuah fakta bahwa Guy ini bukanlah karakter yang dimainkan oleh seorang player, namun Guy adalah NPC. Di dalam game, Millie dan Guy semakin dekat karena mereka memiliki banyak kesamaan. Guy pun mengungkapkan perasaannya bahwa entah mengapa dia merasa kalau Millie itu adalah tipe wanita yang ada di dalam impiannya selama ini. Kemudian Guy pun mengatakan bahwa ia sangat ingin mencium Millie. Millie pun tidak keberatan dan mengatakan, lakukanlah jika kau bisa. Awalnya Guy terlihat sedikit canggung, namun pada akhirnya mereka berdua pun berciuman di sana. Sementara itu di dunia nyata, Millie hanya bisa terdiam melihat hal itu karena di dalam game tidak ada tombol untuk berciuman. Setelah itu Millie pun meminta izin kepada Guy untuk offline karena ada seseorang yang datang ke rumahnya. Sebelum pergi, ia pun memberitahu bahwa nama aslinya adalah Millie. Di dalam rumahnya, Millie ditemui oleh Key yang datang dengan tergesa-gesa. Key berkata kepada Millie kalau perkataan Millie sebelumnya yang menyebutkan bahwa Anton telah mencuri data game mereka untuk membuat game Free City dan itu adalah benar. Buktinya adalah karakter Guy. Guy bukanlah karakter yang dimainkan oleh player lain, tapi dia adalah NPC yang telah berevolusi seperti apa yang ia inginkan di dalam game buatan mereka berdua. Key pun terlihat sangat bergembira karena ia berhasil membuat karakter NPC menjadi punya kehidupan pribadi dan Key pun mengajak Millie untuk merayakan hal tersebut. Millie pun menjadi terkejut karena barusan karakternya dicium oleh Guy. Sontak hal itu membuat Key menjadi shock karena menurutnya di dalam game tidak ada kontrol untuk berciuman. Millie pun mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah sangat terpikat oleh karakter Guy dan ia sangat berharap dapat bertemu dengan player yang memainkannya. Namun Key mengatakan bahwa Guy bukanlah karakter player, ia hanyalah seorang NPC. Tiba-tiba Key teringat sesuatu. Anton akan meluncurkan game Free City 2 dalam waktu dekat dan akan sangat berbeda dengan Free City pertamanya. Itu artinya Free City pertama akan dihapus total dan itu artinya semua bukti mengenai kebohongan Anton akan terhapus dengan diluncurkannya Free City versi terbaru. Mereka pun harus bekerja keras untuk menemukan bukti kebohongan Anton sebelum game itu dihapus. Di dalam game, Millie bergegas menemui Guy. Kemudian Millie pun mengajak Guy untuk pergi ke suatu tempat karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Millie mengajak Guy untuk masuk ke lobi permainan. Di sana, Millie menjelaskan kepada Guy bahwa kota ini dan semua yang ada di dalamnya adalah sebuah video game. Guy tidak percaya dengan apa yang Millie barusan katakan. Namun Millie mencoba menjelaskan semuanya kepada Guy. Millie menyebut kalau dirinya adalah seorang player dan semua orang yang ada di dalam lobi adalah player. Sementara Guy dan karakter tidak berkacamata lainnya adalah NPC alias karakter sampingan. Guy pun sangat terkejut dan sedih mendengar hal itu. Ternyata selama ini hidupnya adalah omong kosong sebagai karakter sampingan saja. Millie mencoba untuk mengejar Guy yang akan pergi meninggalkannya. Lalu Millie menjelaskan kalau sebentar lagi game ini akan dihapus selama-lamanya dan semua yang ada di dalamnya akan menghilang.
Guy yang terlanjur sedih tidak mendengarkan ucapan Millie dan berlalu pergi meninggalkannya. Guy pun pergi ke sebuah pantai untuk menghilangkan kekecewaannya. Di pinggir pantai, Guy mencoba untuk melempar sebuah batu untuk mengecek apa yang dikatakan oleh Millie barusan. Dan ternyata itu adalah benar. Tempat yang ia tinggali selama ini adalah dunia di dalam sebuah game. Ia dan yang lainnya hanyalah NPC. Setelah itu, Guy terlihat menghampiri sebuah NPC yang ada di sana. Dan Guy mengatakan bahwa kita semua adalah palsu dan tidak satupun dari kita yang menjadi bagian penting. Kemudian Guy pun pergi untuk menemui Buddy di rumahnya. Di sana, Guy bertanya kepada Buddy, seandainya dunia tempat yang mereka tinggali selama ini dan semua yang ada di dalamnya hanyalah sebuah ilusi. Bagaimana pendapatnya? Buddy pun menjawab, ia tidak peduli jika semua hanya ilusi, karena Buddy merasa pertemanannya dengan Guy terasa sangatlah nyata. Kehangatan dan keceriaan yang ia rasakan di dalam kota terasa sangat nyata baginya. Buddy tidak mempermasalahkan jika semua ini hanyalah sebuah ilusi. Yang Buddy pedulikan adalah saat ini ia bersyukur dan bahagia hidup di kota Free City. Dan dari kata-kata Buddy itu membuat Guy menjadi tersadar. Guy lalu mengajak Buddy untuk menjebol masuk ke dalam rumah player yang menyimpan data yang Millie incar sebelumnya. Saat bertemu dengan pemilik rumah, ternyata sang pemilik rumah adalah player yang sangat mengidolakan Guy. Melihat sang idola berada di sana, ia mengatakan kalau Guy boleh mengambil apapun yang ada di rumahnya. Dan di dunia nyata, player tersebut terlihat sangat santai. Kemudian ia pun memberikan sebuah klip video yang selama ini dicari oleh Millie agar ia dapat membuktikan kalau Antoine selama ini telah membohonginya. Sebagai imbalan atas datanya tersebut, player itu meminta Guy untuk menyebutkan sebuah slogan yang melambangkan dirinya. Karena Guy tidak mau melakukan hal itu, ia pun menunjukkan sebuah tarian di dalam game dan meminta Guy untuk mengikutinya. Namun Guy tidak tertarik akan hal itu dan ia pun segera bergegas pergi dari sana. Malam harinya, Guy mendatangi markas rahasia Millie untuk menyerahkan klip video tersebut. Awalnya, Millie belum masuk ke dalam game, hanya terdiam tidak merespon Guy. Namun tiba-tiba Millie pun terbangun dan hal itu mengejutkan Guy. Setelah itu, Guy pun menyerahkan klip video tersebut kepada Millie dan Millie pun dengan senang hati menerimanya. Sementara itu, di dunia nyata, para YouTuber gaming masih saja heboh membahas karakter Guy yang aneh dan hal itu membuat kehebohan di masyarakat. Sementara itu, Antoine yang mengetahui hal itu merasa kesal karena masyarakat lebih fokus pada game Free City pertama daripada Free City yang keduanya. Lalu Antoine menyuruh anak buahnya untuk menghapus karakter Guy. Namun hal itu tidak mungkin karena Guy adalah karakter NPC dan hal itu akan mengacaukan game secara keseluruhan. Moser lalu memberikan ide untuk meribut kembali server game karena hal itu akan membuat semua kembali ke pengaturan awal. Mendengar hal itu, Anthony langsung setuju dan menyuruhnya untuk meriset ulang game tersebut. Di dalam game, Guy dan Millie melihat data rekaman seorang player yang berhasil memasuki level rahasia. Dan ternyata benar, level rahasia itu adalah desain game yang dulu diciptakan oleh Millie dan Key. Di waktu yang bersamaan, Moser meriset ulang game dan semua orang pun menjadi berhenti bergerak. Melihat hal itu, Guy pun menjadi kebingungan. Ia lalu berjalan keluar. Suasana menjadi hening. Tidak ada satu player pun yang bergerak dan tiba-tiba ia pun ikut menghilang. Semua player di dunia nyata bingung atas kejadian ini. Setelah game ini kembali online, Millie bergegas untuk kembali login untuk menemui Guy. Ternyata Guy kembali ke pengaturan awal dan ia menjalani hari-harinya seperti biasanya. Kemudian Millie datang menemui Guy dan Guy tidak mengingat kejadian apapun yang telah terjadi sebelumnya. Lalu Guy pun pergi meninggalkan Millie dan hal itu membuat Millie menjadi putus asa. Saat dalam perjalanan, Millie ditelepon oleh Key. Dia memberitahu jika meriset ulang game tersebut tidak akan menghapus data kecerdasan buatan karakter-karakter NPC tersebut. Yang Millie harus lakukan hanyalah membuat pemicu agar Guy bisa kembali mengakses data-datanya yang lalu. Key teringat jika dulu ia merancang karakter Guy di game pertama buatan mereka sebagai karakter yang haus akan cinta. Dan Key memprogram wanita impian Guy adalah gadis yang memiliki sifat yang sama dengan Millie. Jadi pertemuan Guy dengan Millie pasti mempengaruhi kode Guy menjadi berkembang secara otomatis. Dan hal itulah yang membuat Guy menjadi hidup. Di dalam game, Millie bergegas menemui Guy di tempat kerjanya. Millie dengan kasar mengajak Guy untuk keluar. Di sana, Millie meminta Guy
Guy untuk memakai kacamata. Dan Guy sangat terkejut melihat penampakan setelah memakai kacamata tersebut. Namun hal itu tidak cukup agar Guy bisa mengingat kembali semuanya. Millie lalu dengan spontan mencium Guy. Dan ajaibnya hal itu membuat Guy bisa kembali mengakses data-data di kepalanya. Guy pun bisa kembali mengingat semua yang telah terjadi kepada dirinya. Setelah itu, Guy membawa Millie melihat pantulan kaca di rumahnya. Selama ini, Guy melihat penampakan pulau aneh di seberang pantai, namun hanya terlihat di pantulan kaca. Dan hal itu membuat Millie tersadar bahwa Antoine menyembunyikan level rahasianya di seberang pantai. Millie meminta bantuan Key agar mereka segera bisa menembus pantai dan mencapai level rahasia itu. Di dalam game, Millie dan Guy mengumpulkan semua NPC yang ada di dalam kota dan mengajak mereka untuk melakukan hal yang berbeda, tidak seperti biasanya. Guy meminta kepada seorang pria untuk merubah kebiasaannya, dan Guy meminta kepada mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Awalnya mereka semua menolak, namun setelah Guy membujuk mereka, ternyata ada benarnya juga. Mereka merasa hidup seperti robot, melakukan hal yang sama setiap hari. Mereka pun bersorak-sorai dan bersedia mengikuti arahan Guy. Singkat cerita, para player kebingungan karena mereka tidak menemukan satupun NPC di dalam game Free City. Dan seperti biasa, hal itu menjadi konten para YouTuber gaming dunia. Para YouTuber itu akhirnya sadar kalau Guy adalah bentuk kecerdasan buatan, NPC yang hidup dan berkembang. Lihat hal itu, Antoine semakin pusing dan ia baru saja tersadar kalau semua ini adalah ulah Millie. Antoine segera datang menemui Mother dan ia ingin Mother membanage Millie. Namun Mother tidak bisa melakukannya karena akun Millie adalah sebuah akun palsu. Mendengar hal itu, Antoine menyuruh Mother untuk memberi Millie bintang 5 agar di dalam game Millie dikejar-kejar oleh polisi militer. Lalu Mother menjawab hal itu percuma. Mother menyebut para NPC itu sedang mogok kerja dan mereka semua melakukan kegiatan tidak sebagaimana mestinya. Mendengar hal itu, Antoine pun menyuruh Mother untuk membunuh Millie dan Guy di dalam game. Mother yang tertekan terpaksa mengikuti arahan dari Antoine. Dengan mengotak-atik kode dari komputernya, Mother membuat gedung-gedung di sekitar Millie bergerak menghalangi mereka. Mother melakukan segala cara sesuai dengan permintaan Antoine agar ia dapat menghabisi Millie dan Guy di dalam game. Pada saat Millie dan Guy semakin terdesak, tiba-tiba muncul sebuah jalan untuk meloloskan diri, dan itu adalah ulah Key yang membantu mereka dengan mencoba mengotak-atik kode juga. Guy dan Millie akhirnya berhasil lolos. Melihat hal itu, Antoine pun menyuruh anak buahnya untuk segera mengupload karakter baru yang bernama Dude untuk menghentikan Millie dan Guy. Sementara itu, di dalam dunia game, Guy dan Millie telah tiba di pantai yang dimaksud. Di dunia nyata, Antoine menyuruh Key untuk segera datang menghadapnya. Di sana, Key sadar kalau ternyata selama ini Antoine mempermainkannya dengan berbohong. Ternyata, Antoine menggunakan game miliknya untuk membangun game Free City. Mendengar hal itu, Antoine pun memberikan pembenaran dan ia mengatakan jika ia merilis game milik Key, ia akan mengalami kerugian yang amat besar. Kemudian, Antoine mengajak Key untuk bekerja sama dengannya. Namun Key dengan tegas menolak tawaran itu. Key lebih memilih untuk membantu Millie dan Guys membuat jembatan baru menuju level rahasia di seberang pantai. Mengetahui hal itu, Antoine pun segera memecat Key dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Setelah itu, Antoine meminta Mother untuk membuat offline semua player di dalam game. Millie pun perlahan-lahan menghilang dan semua orang pun menjadi offline di waktu yang bersamaan. Sambil berjalan pergi, Key diam-diam menyiarkan aksi Guy di dalam game secara live streaming. Semua orang di dunia nyata pun bisa melihatnya. Di saat Guy sedang berjalan, ia dihadang oleh karakter baru yang bernama Dude dan ia berwajah sama dengan Guy. Namun, ia memiliki tubuh yang lebih berotot. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Buddy yang baru sampai berusaha untuk menolong sahabatnya tersebut. Dude terlihat kagum melihat tubuhnya yang sangat luar biasa. Namun tanpa berkata-kata, Dude langsung menghajar Buddy dan membuatnya menjadi tidak berdaya.
Setelah itu, Dude kembali menghajar Guy. Adegan itu pun dilihat oleh semua orang melalui live streaming yang dilakukan oleh Ki. Dan peristiwa itu juga disiarkan oleh YouTuber gaming di seluruh dunia. Guy sangat kewalahan menghadapi Dude yang memiliki kekuatan yang amat besar. Pada saat Dude akan menghajarnya dengan kekuatan penuh, beruntungnya Guy berhasil mengaktifkan item miliknya dan ia bisa menahan serangan itu. Kini, ia pun mampu mengimbangi kemampuan milik Dude. Guy menggunakan sebuah pedang saber untuk melawan Dude. Awalnya, Guy bisa membalikan keadaan dan ia berhasil membuat Dude sedikit kewalahan. Namun hal itu tidaklah cukup karena Dude masih terlalu kuat baginya. Pada saat Guy benar-benar terpojok, ia memutuskan untuk memasang kacamata miliknya kepada Dude. Dan setelah kacamata itu terpasang di mata Dude, ia pun segera melepaskan Guy dari cekikannya. Dude melihat item berkilauan yang melayang-layang di sekitarnya. Dan pada akhirnya, Dude kini sibuk meraih setiap item yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Guy dan Buddy bergegas melewati jembatan. Namun di ruangan server, Antoine yang kesal mencoba menghancurkan server game tersebut. Antoine meminta kepada Mother untuk menunjukkan server mana yang menjadi server game Free City. Hal itu berdampak pada data-data di dalam game dan itu membuat gedung-gedung di jalanan menjadi hancur. Mother mencoba menghentikan aksi Antoine, namun Antoine malah memecat Mother dan mengusirnya. Sementara itu di dalam game, Guy dan Buddy terus berlari menghindari jembatan yang mulai hancur. Dan di dunia nyata, Antoine masih terus berusaha untuk menghancurkan server game tersebut. Namun Buddy dan Guy terpisah di tengah jalan. Dan Buddy meminta Guy untuk melanjutkan misinya, meskipun tanpa harus ditemani olehnya. Dan seketika Buddy pun hancur, seiring hancurnya jembatan tersebut. Guy kemudian melanjutkan untuk berlari. Semua orang yang menyaksikannya dibuat terkesima melihat aksi yang Guy lakukan. Sedangkan Antoine masih terus melakukan kerusakan pada server game Free City. Dan di ujung jembatan, Guy pun melompat dan ia pun menghilang. Semua orang menjadi bertanya-tanya, mana perginya Guy? Dan ternyata Guy berhasil mendarat di level rahasia. Ia menemukan penampakan data game milik Millie dan Ki yang dicuri oleh Antoine. Semua orang di dunia game dan di dunia nyata pun bersorak-sorai atas keberhasilan Guy. Di dalam ruangan server, Millie mencoba untuk menghentikan aksi Antoine yang terus mencoba untuk menghancurkan semua server yang ada di sana. Millie lalu membuat penawaran. Ia tidak akan menuntut Antoine dan membiarkan Antoine untuk melanjutkan membuat game Free City 2 tanpa loyalty sepeser pun. Sebagai gantinya, Millie hanya ingin game miliknya kembali. Mendengar hal itu, Antoine pun menjadi terdiam. Millie mencoba meyakinkan Antoine dan ia mengatakan bahwa kini waktunya ia memainkan permainannya. Singkat cerita, setelah peluncuran game Free City 2, Antoine mengalami kerugian total karena tidak ada orang yang mau memainkannya dan banyak sekali bug di dalamnya. Sementara itu, game Free Life milik Millie dan Ki mengalami lonjakan pemain karena mereka ingin berinteraksi dengan NPC yang memiliki kecerdasan buatan di sana. Lihat keakraban antara Millie dan Ki, Mother pun menyuruh sahabatnya itu untuk mengungkapkan perasaannya kepada Millie. Karena salah tingkah, ia pun keluar untuk membeli kopi. Di dalam game, Millie menemui Guy dan di sini Guy bersyukur karena saat ini mereka mengalami hidup yang lebih baik. Pada saat itu, Guy sudah tersadar kalau dirinya hanyalah seorang karakter game dan tidak akan pernah bisa bersatu dengan Millie. Lalu Guy pun memberitahu Millie sesuatu, bahwa perasaan cintanya kepada Millie sudah ada sejak pertama ia hidup. Guy menyadari kalau perasaan itu pasti adalah program yang ditulis oleh seseorang yang benar-benar mencintai Millie. Guy sendiri adalah perwujudan perasaan dari sang programmer. Mendengar hal itu, Millie pun akhirnya tersadar. Ki yang selama ini menemaninya memang benar-benar mencintainya. Hanya saja Millie terlalu sibuk sampai tidak bisa menyadarinya. Dari sebuah video yang dikirim oleh Ki, Millie akhirnya mengetahui semuanya. Setelah itu, Millie pun bergegas untuk log out dan berlari menyusul Ki. Dan pada saat ia bertemu dengan Ki, Millie pun langsung menghampirinya dan mereka pun berciuman. Di dalam game saat ini, Guy dan Dude terlihat lebih akrab dan mereka berbincang-bincang membahas sesuatu.
So, di saat sedang asik berbincang, Guy terkejut saat bertemu lagi dengan Buddy di game baru ini. Buddy bercerita kepada Guy bahwa ia mengalami sesuatu di saat ia menghilang di jembatan tempo hari. Tanpa banyak berkata-kata, Guy pun menghampiri Buddy dan mereka pun di sana berpelukan. Guy merasa amat teramat sangat bahagia karena ia bisa berjumpa lagi dengan kawan lamanya Buddy. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa untuk terus dukung kita dengan cara like, share, dan subscribe channel ini supaya kita lebih semangat lagi untuk terus upload video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye!